Di kota-kota yang ramai dan penuh warna yang kita sebut terumbu karang, hiduplah makhluk dengan misteri kuno dan desain yang menawan. Dia adalah belut moray. Sering disalahartikan sebagai ular laut, hewan luar biasa ini sebenarnya adalah sejenis ikan. Dengan tubuhnya yang panjang dan berotot, ia meluncur di air dengan keanggunan yang sebenarnya menyembunyikan reputasinya yang tangguh. Mengintip dari celah berbatu, hanya kepalanya yang terlihat, moray mengamati dunia dengan mata yang tajam dan jeli. Kulitnya, yang tidak memiliki sisik seperti kebanyakan ikan, halus dan sering dihiasi dengan pola dan warna yang paling luar biasa, kamuflase yang sempurna untuk rumah berbatu mereka. Kisah belut moray adalah kisah global. Makhluk-makhluk ini ditemukan di laut tropis dan subtropis di seluruh planet kita. Dari perairan hangat Karibia hingga Samudra Pasifik yang luas, mereka telah menjadikan rumah mereka di antara struktur terumbu karang dan dasar laut berbatu yang rumit. Ekosistem laut Indonesia yang kaya, yang terletak di jantung segitiga terumbu karang, adalah surga khusus bagi mereka. Di sini, perairan yang hangat dan jernih menyediakan lingkungan yang sempurna, menawarkan banyak celah dan lubang bagi mereka untuk hidup dan berburu, menjadikannya salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan keanekaragaman mereka yang luar biasa. Belut moray adalah makhluk yang terbiasa dan lebih suka hidup menyendiri. Mereka menghabiskan sebagian besar hari mereka bersembunyi di keamanan sarang pilihan mereka, yang bisa berupa moray eel hiding in small underwater cave, moray eel inside large rock crevice, moray eel in complex coral hole at gua kecil, celah di batu besar, atau lubang di dalam formasi karang yang kompleks. Perilaku menyendiri ini bukanlah tanda malu, melainkan strategi bertahan hidup yang cerdik. Dengan tetap bersembunyi, mereka dapat menghindari predator potensial dan menyergap mangsa yang tidak curiga yang berenang terlalu dekat. Saat senja tiba, banyak moray menjadi lebih aktif, meninggalkan keamanan sarang mereka untuk berpatroli di terumbu karang di bawah kegelapan malam. Tubuh ramping mereka bergerak seperti pita diam di air. Penampilan moray bisa sangat mencolok. Tubuh mereka pipih dari sisi ke sisi, yang membantu mereka masuk ke ruang tersempit. Sirip punggung yang panjang membentang dari belakang kepala mereka hingga ke punggung mereka, menyatu tanpa cela dengan sirip ekor mereka. Sirip yang berkelanjutan ini memungkinkan mereka untuk mendorong diri ke depan dengan gerakan yang kuat dan bergelombang. Meskipun mereka datang dalam beragam spesies yang memukau, dari snowflake moray eel with spotted pattern, giant moray eel among coral, multiple moray eel species together in reef stock, moray kepingan salju berbintik-bintik, hingga moray raksasa yang dapat tumbuh lebih dari 3 meter. Mereka semua berbagi rencana tubuh, seperti ular yang mendasar ini, yang telah membuat mereka menjadi penghuni terumbu karang yang sangat sukses. Belut moray adalah keajaiban rekayasa evolusi, dilengkapi dengan beberapa alat yang benar-benar unik untuk bertahan hidup. Mungkin yang paling menakjubkan dari semua ini adalah rahangnya. Tidak seperti hampir semua hewan lain, moray memiliki rahang kedua yang terletak di tenggorokannya, yang dikenal sebagai rahang faring. Ketika moray menangkap mangsanya dengan rahang utamanya, rahang kedua ini meluncur ke depan ke dalam mulut, meraih makanan, dan menariknya kembali ke kerongkongan. Mekanisme luar biasa ini memungkinkan belut untuk mengonsumsi mangsa yang jauh lebih besar dari kepalanya. Keuntungan penting bagi makhluk yang berburu di ruang terbatas, di mana ia tidak dapat membuka mulutnya lebar-lebar. Banyak penyelam awalnya merasa terintimidasi ketika mereka melihat belut moray terus-menerus membuka dan menutup mulutnya. Perilaku ini mungkin terlihat mengancam, tetapi itu hanyalah cara belut bernapas. Moray tidak memiliki penutup insang yang digunakan sebagian besar ikan untuk memompa air melalui insang mereka. Sebaliknya, mereka harus secara aktif menelan air ke dalam mulut mereka dan mengalirkannya melalui insang mereka untuk mengekstrak oksigen. Gerakan ritmis yang konstan ini sangat penting untuk pernapasan mereka, proses diam dan vital yang memungkinkan mereka berkembang di dunia bawah air mereka. Ini adalah contoh indah tentang bagaimana kehidupan beradaptasi dengan cara-cara tertentu untuk memenuhi tantangan lingkungannya. Ketika berbicara tentang berburu, belut moray adalah predator yang sabar dan efektif. Ia sangat mengandalkan indera penciumannya yang luar biasa untuk menemukan makanan. Penglihatannya tidak terlalu kuat,
tetapi lubang hidungnya sangat berkembang, memungkinkannya mendeteksi jejak kimiawi paling samar yang ditinggalkan oleh ikan, gurita, atau krustasea di dalam air. Setelah ia mengunci aroma, moray akan menunggu mangsa datang dalam jarak serang untuk penyergapan secepat kilat, atau ia akan meninggalkan sarangnya untuk secara aktif melacak makanannya. Tubuhnya yang kuat dan gigi tajam yang melengkung ke belakang, memastikan bahwa setelah ia menangkap mangsanya, sangat kecil kemungkinan untuk melarikan diri. Makanan belut moray sama bervariasinya dengan terumbu karang itu sendiri. Mereka adalah karnivora oportunistik, memakan berbagai macam kehidupan laut. Ikan kecil, kepiting, udang, dan cumi-cumi semuanya adalah makanan umum dalam menu mereka. Beberapa spesies yang lebih besar, seperti moray raksasa, mampu berburu dan mengonsumsi mangsa yang lebih besar, termasuk hiu karang kecil dan gurita. Dengan memangsa yang sakit, yang lemah, dan yang lambat, belut moray memainkan peran penting sebagai predator. Mereka membantu menjaga kesehatan dan keseimbangan populasi ikan di terumbu karang, memastikan bahwa seluruh ekosistem tetap kuat dan dinamis. Ini menjadikan mereka komponen kunci dari jaring makanan yang rumit. Dalam masyarakat terumbu karang yang kompleks, terbentuklah kemitraan yang aneh dan menakjubkan. Salah satu yang paling menarik adalah hubungan simbiosis antara belut moray dan udang pembersih. Belut moray, dengan penampilannya yang menakutkan, memungkinkan udang-udang kecil dan rapuh ini merayap di seluruh kepalanya, dan bahkan di dalam mulutnya tanpa bahaya. Udang-udang ini melakukan layanan penting, membersihkan parasit dan membersihkan kulit mati serta sisa makanan dari tubuh dan gigi belut. Ini adalah stasiun pembersihan yang sedang beraksi, momen kerjasama damai antara predator yang kuat dan krustasea kecil. Aliansi ini adalah contoh klasik mutualisme, di mana kedua spesies sangat diuntungkan dari interaksi tersebut. Bagi belut moray, layanan pembersihan yang disediakan oleh udang sangat penting untuk kesehatannya. Ini membantu mencegah infeksi dan menjaga belut bebas dari parasit yang mengganggu yang tidak dapat dihilangkan sendiri. Sebagai imbalannya, udang pembersih menerima sumber makanan yang andal dan melimpah. Selain itu, dengan berasosiasi dengan predator besar seperti moray, udang mendapatkan tingkat perlindungan yang signifikan dari predator potensialnya sendiri, yang tidak akan berani mendekat ke rahang moray yang tangguh. Perairan Indonesia adalah rumah bagi keanekaragaman belut moray yang spektakuler. Ada lebih dari 40 spesies berbeda yang tercatat di wilayah ini, masing-masing dengan karakteristik uniknya sendiri. Anda mungkin akan menemukan moray zebra yang indah, dengan garis hitam putihnya yang mencolok, yang menggunakan giginya yang tumpul untuk menghancurkan cangkang kepiting dan bulu babi. Lalu ada belut pita, makhluk ramping dan berwarna-warni yang berubah warna dan bahkan jenis kelamin saat dewasa, dimulai sebagai juvenile hitam, berubah menjadi jantan biru cerah, dan akhirnya menjadi betina kuning. Keanekaragaman yang luar biasa ini menunjukkan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia. Setiap spesies ini telah beradaptasi untuk mengisi ceruk tertentu dalam ekosistem terumbu karang. Moray kepingan salju, misalnya, adalah spesies yang lebih kecil, yang terutama berburu krustasea di malam hari, menggunakan indera penciumannya yang sangat baik untuk menemukannya di antara karang. Moray fimbriated, dengan tubuh kekuningan dan bintik-bintik gelapnya, adalah pemandangan umum, sering ditemukan berbagi sarangnya dengan moray lainnya. Keanekaragaman ini tidak hanya indah untuk diamati, tetapi juga penting untuk kesehatan terumbu karang. Moray yang berbeda memangsa hewan yang berbeda, membantu mengendalikan berbagai populasi, dan menjaga keseimbangan yang rapuh yang diperlukan untuk komunitas karang yang berkembang. Sebagai predator puncak di terumbu karang, belut moray memiliki sedikit musuh alami. Sifatnya yang menyendiri, gigitannya yang kuat, dan tubuhnya yang berotot, menjadikannya target yang sulit. Namun, mereka tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Ikan predator yang lebih besar, seperti kerapu, barakuda, dan hiu karang, diketahui memangsa moray, terutama individu yang lebih kecil atau lebih muda, yang tertangkap di tempat terbuka. Manusia juga menimbulkan ancaman, meskipun moray biasanya bukan target utama untuk perikanan. Bahaya terbesar yang mereka hadapi, bagaimanapun, bukan dari predasi langsung, tetapi dari degradasi dan perusakan rumah terumbu karang mereka, ancaman yang membayangi masa depan mereka. Peran belut moray sebagai penjaga terumbu karang tidak bisa dilebih-lebihkan.
Dengan mengendalikan populasi berbagai ikan dan invertebrata, mereka mencegah tuh spesies pun menjadi terlalu dominan dan membanjiri ekosistem. Mereka membantu menjaga kesehatan terumbu karang dengan menghilangkan hewan yang sakit dan terluka, bentuk kontrol kualitas alami. Jika belut moray menghilang dari terumbu karang kita, konsekuensinya akan parah. Kita kemungkinan akan melihat peningkatan dramatis dalam populasi mangsanya, yang dapat menyebabkan penggembalaan alga yang berlebihan, kerusakan karang, dan serangkaian efek negatif yang akan mengurai seluruh jaring makanan. Keseimbangan terumbu karang yang rapuh, oleh karena itu secara intrinsik, terkait dengan kesehatan populasi belut moray-nya. Hilangnya predator kunci ini akan mengganggu ekosistem, dengan cara yang baru mulai kita pahami. Stabilitas yang mereka berikan sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies lain yang tak terhitung jumlahnya, dari karang itu sendiri, hingga ikan terkecil yang mencari perlindungan di dalamnya. Melindungi belut moray berarti melindungi integritas seluruh sistem terumbu karang. Dunia yang dinamis dan kompleks, yang bergantung pada setiap penghuninya untuk berfungsi dengan benar dan tetap tangguh. Adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa makhluk-makhluk luar biasa ini terus berkembang di lautan kita. Melindungi belut moray berarti menjaga habitat mereka dari polusi, praktik penangkapan ikan yang merusak, dan efek merusak dari perubahan iklim yang menyebabkan pemutihan karang. Dengan mendukung kawasan lindung laut dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan, kita dapat membantu melestarikan terumbu karang yang menjadi rumah mereka. Moray yang diam dan waspada lebih dari sekadar ular laut misterius. Ia adalah penjaga vital salah satu ekosistem paling berharga di bumi. Kita harus bertindak sekarang untuk memastikan kelangsungan hidupnya untuk generasi yang akan datang.